Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Madaleni. Apa kabarnya teman-teman semua? Aku doakan semoga kalian sehat selalu dan senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya, aku masih bisa share kegiatan aku ya teman-teman. Ini tuh kegiatan aku sebelum lebaran ya. Jadi aku tuh mau susun dulu untuk kuenya ke dalam toples. Jadi aku take video ini tuh sebelum mudik lebaran ya teman-teman. Aku tuh nggak terlalu banyak untuk beli kuenya, cuman 5 macam aja ya teman-teman. Karena aku tuh besok harinya mau mudik ke tempat suaminya aku. Oke, yang pertama ini aku mau susun dulu untuk astor ya teman-teman. Di sini astornya itu ada dua rasa, rasa vanila dan rasa coklat. Ini tuh anak aku, masya Allah suka banget ya teman-teman. Kemudian ini yang kedua apa nih namanya ya? Sus ya, kue sus ini juga enak dan kesukaan anak aku. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau aku post oper ini suaranya agak serak dan kecil banget karena aku juga lagi batuk. Dan banyak banget dramanya sebelum aku mudik sama Pak suami ya teman-teman. Karena di rumah aku tuh semuanya pada sakit dan mau nggak mau ada yang sampai masuk IGD pagi-pagi ya teman-teman. Itu anaknya adik ipar aku harus dibawa ke IGD karena panasnya itu nggak turun-turun. Aku, anak aku sama Pak suami itu juga nggak enak badan ya teman-teman. Jadi alhasil kami itu mudiknya itu di sekitar jam 3 atau jam 2 sore ya teman-teman. Padahal rencananya itu mudik di pagi hari. Sebenarnya waktu aku take video ini anak aku itu juga udah panas turun ya teman-teman. Dia tuh naik turun gitu panasnya. Tapi aku biarin aja dan aku cuman kasih sirup aja. Tapi anak aku tuh susah banget untuk minum obat ya teman-teman. Selalu kalau dikasih obat itu selalu dimuntahinnya. Dan yang aku takutkan itu terjadi ya teman-teman. Jadi kami itu kan mudiknya itu waktu hari Senin ya. Kemudian hari Selasa itu juga anak aku masih panas. Kemudian itu Rabunya itu kan lebaran ya teman-teman. Nah lebaran itu anak aku itu udah juga panas. Kemudian malam harinya itu dibawa ke IGD di desanya suami aku ya teman-teman, di kabupaten gitu ya. Jadi yang bawa ke IGD-nya itu ibu mertua aku sama suami aku ya teman-teman. Aku di rumah karena aku ada bayi ya. Dan setelah sampainya di IGD itu malah nggak diterima sama pihak rumah sakitnya. Katanya dengan alasan dokter anaknya itu nggak ada. Kemudian juga demam anak aku itu juga udah 3 hari dan harus dirujuk ke kota gitu. Dan akhirnya mau nggak mau ya teman-teman kami langsung bergegas pulang ke kota tempat aku lagi ya. Jadi kami itu mendadak banget pulangnya, padahal maunya itu hari Sabtu pulang dari desa suami aku. Tapi ya mau gimana lagi karena anak aku sakit dan harus cepat dibawa ke IGD karena panasnya itu tinggi banget ya teman-teman. Itu panasnya 3,9. Dan untuk sekarang anak aku juga masih dirawat ya teman-teman. Mohon doanya supaya anak aku cepat sembuh ya. Di sini aku di rumah itu sama anak aku aja. Alhamdulillahnya aku ada mertua yang bisa jagain anak aku dan Pak suami yang bisa libur untuk ngerawat anak aku. Sebenarnya aku tuh sambil post oper ini lihat video ini kayak ada rasa sedih gitu ya teman-teman, karena kan di sini kan ada anak aku ya, dia lagi aktif walaupun badannya itu masih apa ya, udah agak panas gitu, tapi dia masih tetap aktif dan gangguin aku bikin konten ya. Dan sekarang anak aku itu dirawat, rasanya itu kayak apa ya, hancur gitu ya teman-teman. Apalagi sepi banget aku sama anak aku yang bayi aja di rumah kayaknya. Biasanya aku tuh kan suka marah gitu ya sama anak aku kalau dia gangguin adiknya atau ada aja kerjaannya, pokoknya berantakin rumah ya teman-teman. Tapi karena dia lagi sakit dan kayaknya rumah sepi banget, kayak apa ya, ada yang kurang ya teman-teman. Ya pokoknya hanya seorang ibu yang tahu ya teman-teman bagaimana rasanya kalau anak kita itu lagi sakit.
Oh ya teman-teman, gimana lebaran kalian, menyenangkan atau gimana nih teman-teman? Kalau aku untuk tahun ini ya alhamdulillah bisa mudik ke kampung suami, tapi ya dengan kondisi yang lagi nggak fit ya teman-teman, dan anak aku itu harus dibawa ke rumah sakit. Oh ya, aku juga mau mengucapkan selamat hari lebaran ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin kalau aku ada salah kata dari tutur kata aku yang menyinggung perasaan kalian. Mohon dimaafkan ya teman-teman, karena aku manusia biasa yang punya hilap dan banyak kesalahan. Oke, ini videonya dilanjutkan esok harinya ya teman-teman. Ini tuh kami mau mudik dan ini kami tuh mau lewat dari belakang ya. Maksudnya tuh jalan dari jalan kecil yang bukan jalan lintas gitu ya teman-teman. Karena di jalan utama itu jalan lintasnya itu macet parah ya teman-teman. Jadi ini kami memilih jalan desa gitu. Jelek jalannya nah. Ini tuh kami udah sampai di perbatasan kota Prabu Muli dan Kabupaten Pendopo Penukal Abab Lematang Ilir ya teman-teman. Jadi aku tuh mau mudik ke Pendopo Pali. Jarak dari rumah aku ke desa suami aku itu sekitar 2 jam atau sejam lebih lah ya teman-teman. Pokoknya tergantung kecepatan yang bawa kendaraan gitu ya teman-teman. Dan ini kami udah di jembatan Payu Putar. Ada yang tahu ini di mana ya teman-teman? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan mohon maaf kalau selama perjalanan ini videonya itu goyang-goyang ya teman-teman. Dan yang videoin ini mertua aku, karena aku tuh duduk di tengah sama anak aku dan adik ipar aku ya. Jadi aku minta tolong mama aku untuk bikin videonya. Karena sayang banget ya kalau nggak dibikin video gitu. Ini kan momen-momen jarang gitu ya, momen langka kita itu mudik dan bisa kumpul bareng keluarga. Tapi untuk di tempatnya suami aku itu nggak aku videoin ya teman-teman, karena aku tuh rempong banget. Anak aku itu juga mungkin beradaptasi sama lingkungan baru ya, jadi kan dia itu baru pertama kalinya, ini dia udah umur 6 bulan dan baru pertama kalinya ke desa suami aku itu. Jadi dia itu rewel banget ya teman-teman, nangis terus dan nggak mau pisah sama aku ya, maunya digendong terus. Dan alhamdulillah ini tuh kami udah sampai di Kabupaten Pendopo ya teman-teman. Di sini tuh kami udah di apa nih namanya ya, lapangan golf ya teman-teman. Nah di sisi sebelah kiri itu ada golf dan di situ tempat wisata biasanya ya teman-teman. Rencananya kami tuh mau juga main ke situ gitu, mau liburan di situ ya, tapi berhubung anak aku sakit jadi kami nggak sempet deh main ke situ. Jadi di sini cuman aku lihatkan aja videonya ya teman-teman. Nah di sini tuh lapangan golf gitu dan tempat wisata. Biasanya kalau lagi lebaran ini tuh rame banget ya teman-teman. Karena masuknya itu nggak bayar ya, cuman bayar parkir aja. Pokoknya kalau nongkrong di sini tuh enak banget ya, apalagi kumpul sama keluarga dan bawa makanan gitu ya teman-teman. Tapi balik lagi ya teman-teman, kita hanya bisa berencana, hanya Allah yang bisa menentukan segalanya. Tadi tuh Pak suami aku bilang anak aku tuh rencananya mau pulang hari ini ya teman-teman. Tapi dapat kabar lagi katanya panasnya itu naik lagi. Aku juga nggak ngerti kenapa ya panasnya naik turun gitu. Padahal udah dicek darah gitu ya, udah 3 kali cek darah dan alhamdulillah negatif DBD ya teman-teman. Karena yang aku takutkan itu dia itu kena DBD, karena sekarang itu banyak banget anak-anak yang kena DBD ya teman-teman. Dan alhamdulillah anak aku itu nggak kena DBD, tapi nggak tahu ya kenapa dia itu panasnya naik turun gitu. Dan alhamdulillah juga sempet anak aku itu trombositnya turun dan alhamdulillah ini udah naik ya teman-teman. Kalau nggak salah 148 itu kalau nggak salah kata suami aku.
Untuk teman-teman semua, mohon dijaga kesehatannya ya teman-teman. Karena sekarang itu musim banget yang namanya DBD. Kalau aku di rumah aku itu udah aku pasang kelambu gitu ya teman-teman, karena aku takut banget, parno banget kalau anak aku itu digigit nyamuk gitu ya. Karena di rumah aku tuh banyak nyamuk, jadi aku pasang apa nih namanya, pasang kelambu gitu ya teman-teman, karena kan kalau untuk obat nyamuk itu nggak baik untuk kesehatan. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman kalau post over kali ini isinya tentang sedih gitu ya teman-teman, karena memang ya beginilah keadaannya. Tapi mau gimana lagi ya, kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Semoga dengan adanya musibah ini kita bisa lebih berhati-hati lagi, bisa lebih menjaga kesehatan kita, dan semoga ada hikmahnya ya teman-teman. Amin. Dan alhamdulillah dari tadi aku udah cerita panjang lebar. Di sini kami tuh hampir sampai ke rumahnya suami aku ya teman-teman. Sebenarnya bukan rumahnya suami aku, tapi rumah neneknya suami aku ya teman-teman. Dan ini tuh daerahnya di Desa Rejosari ya teman-teman. Nah, ini ada tulisan Rejosari. Oke, terima kasih telah menyimak video aku sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.